Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Diva Sekala Rasati. Saya akan memaparkan hasil pemetaan Geologi Mandiri 2022, Geologi Daerah Kaligesing dan sekitarnya, Kecamatan Loano, Kaligesing dan Samigaluh, Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang termasuk dalam Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar Yogyakarta nomor 1408-231 dengan dosen pembimbing Bapak Sugeng Sabto Surjono. Berikut ini merupakan outline presentasi yang akan saya paparkan. Pertama, ada pendahuluan. Pemetaan geologi mandiri dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib yang diberikan di Teknik Geologi UGM, dengan harapan dapat menghasilkan sarjana geologi yang berkompeten dan dapat bersaing dengan lulusan geologi dari universitas lainnya. Pemetaan geologi mandiri ini saya melakukan 3 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap case study dan juga reconnaissance. Pada tahap ini saya mengumpulkan data-data sekunder dan dilanjutkan dengan reconnaissance bersama dosen pembimbing untuk mengetahui gambaran awal lokasi pemetaan. Tahap kedua berupa tahap pemetaan lapangan untuk observasi secara langsung dan mengambil data lapangan seperti data struktur, data geologi, data paleontologi, data petrologi, dan lain-lain yang nantinya digunakan untuk membuat peta geomorfologi, peta geologi, dan membuat interpretasi mengenai lokasi pemetaan. Tahap ketiga yaitu analisis petrografi dan paleontologi di laboratorium dan juga penyusunan laporan akhir. Kemudian ada peta indeks. Lokasi pemetaan secara administratif meliputi 14 desa, 3 kecamatan, 2 kabupaten yang termasuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi pemetaan ini dicapai dengan menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh kurang lebih 65 km dari Yogyakarta menuju ke arah barat dengan waktu kurang lebih 1 jam 50 menit. Kemudian ada peta lintasan. Peta lintasan dibuat berdasarkan pemetaan secara langsung di lapangan yang dilakukan kurang lebih selama 2 minggu. Hasilnya didapatkan sebanyak 122 STA, 2 pola penyaluran, 3 satuan geomorfologi, 4 satuan litologi, dan juga 6 sampel sayatan petrografi. Kemudian ada peta pola penyaluran. Pada daerah penelitian, peta pola penyaluran dibagi menjadi 2, yaitu pola penyaluran radial yang meliputi luas kurang lebih 20% lokasi pemetaan dan pola penyaluran dendritik yang meliputi kurang lebih 80% lokasi pemetaan. Pola penyaluran radial ini mengidentifikasikan kerucut dari gunung api, sementara itu pola penyaluran dendritik mengidentifikasikan litologi homogen yang terkena erosi. Kemudian arah aliran sungai ini kurang lebih mengarah dari arah timur ke barat dan juga selatan ke utara. Dan jenis sungai yang dijumpai di lokasi pemetaan ada 2 jenis. Yang pertama, sungai perennial, di mana air mengalir melewati sungai sepanjang tahun, dan juga sungai intermittent, di mana air tidak mengalir di sungai sepanjang tahun, tetapi hanya pada musim tertentu saja. Sementara itu, untuk sistem sungai yang berkembang pada lokasi pemetaan yaitu konsekuen, di mana mengikuti kelerengan dari lokasi pemetaan. Dan untuk stadia sungai, lokasi pemetaan terdapat 2 stadia dengan dominasi stadia muda dan diikuti juga dengan stadia dewasa. Berikut ini merupakan contoh-contoh dokumentasi lapangan dari sungai-sungai yang ada di lokasi pemetaan. Di bagian kanan atas terdapat sungai permanen pada STA 14 dan juga 36 yang merupakan sungai bedrock stream pada litologi lava andesit. Kemudian di bawahnya berupa contoh-contoh sungai dengan lembah berbentuk V yang sering dijumpai pada lokasi pemetaan yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki sungai dengan stadia muda, yaitu karena adanya erosi vertikal yang lebih dominan. Selanjutnya ada peta geomorfologi. Peta geomorfologi ini dibagi menjadi 3 satuan, yaitu satuan dataran landai, satuan perbukitan berlereng curam, dan juga satuan perbukitan berlereng curam hingga terjal. Dasar penamaan satuan geomorfologi ini didasarkan pada aspek morfografi, yaitu kenampakan geomorfologi suatu daerah yang berupa bentukan morfologi tertentu,
kemudian aspek morfometri seperti kelerengan, dan juga didukung oleh aspek morfogenesa, di mana faktor-faktor geologi yang mempengaruhi proses pembentukan morfologi juga sangat diperhitungkan dalam penentuan satuan geomorfologi ini. Dan berikut ini merupakan beberapa contoh dokumentasi dari pembagian satuan-satuan dari geomorfologi yang ada di daerah pemetaan. Nah, berikut ini merupakan profil geomorfologi yang dibuat dengan perbandingan SV banding SH-nya 1:3. Selanjutnya ada peta geologi dan profil geologi. Pada pemetaan kali ini saya membagi wilayah pemetaan menjadi 3 satuan batuan. Dari satuan yang paling tua, yaitu satuan lava andesit, kemudian di atasnya diendapkan secara selaras satuan breksi andesit, yang memiliki hubungan menjari dengan satuan batu pasir. Kemudian diendapkan secara unconformity di atasnya satuan endapan aluvium. Berikut ini merupakan kolom stratigrafi dari lokasi pemetaan. Yang pertama dari yang paling tua, yaitu lava andesit, di bagian paling bawah. Di bagian kanan atas merupakan contoh dari sayatan petrografi lava andesit, sehingga didapatkan nama-nama menurut IUGS 2007 yaitu lava andesit. Kemudian berdasarkan juga eh, pengamatan setangan di lapangan juga didapatkan nama andesit berdasarkan klasifikasi IUGS 2007. Di bagian bawah ini merupakan dijumpainya struktur-struktur berupa kekar tiang dan juga kekar lembaran yang menunjukkan juga bahwa daerah tersebut merupakan daerah lava. Di pengamatan petrografi juga ditemui struktur yang menunjukkan bahwa itu adalah lava, yaitu struktur trakitik dan juga adanya amigdaloidal yang bagian dalamnya sudah terisi oleh mineral kalsit sekunder. Nah, pada lava andesit ini memiliki umur Oligosen akhir hingga Miosen awal dan memiliki ketebalan kurang lebih 465 meter. Lava ini diendapkan pada lingkungan pengendapan terestrial atau darat dengan mekanisme pengendapan yaitu aliran lava. Pada satuan ini tidak dijumpai adanya fosil. Kemudian di atasnya diendapkan secara selaras yaitu breksi andesit. Di bagian kanan atas ini merupakan gambar sayatan tipis dari breksi andesit dan penamaannya berdasarkan Fisher tahun 1966. Di bagian bawahnya ini merupakan kenampakan breksi andesit di lapangan dan juga adanya kontak antara breksi andesit dengan lava. Breksi andesit ini termasuk ke dalam formasi kebubutak yang memiliki umur Oligosen akhir hingga Miosen awal berdasarkan korelasi dengan stratigrafi regional. Satuan ini direndapkan di daerah terestrial atau darat dan tidak memiliki fosil, dan mekanisme pengendapannya berupa mass flow. Selanjutnya diendapkan secara menjari batu pasir yang sama-sama termasuk ke dalam formasi kebubutak. Pada bagian kanan atas ini terdapat sayatan petrografi dari batu pasir yang kemudian yang dinamakan menjadi batu pasir arkosik arenit berdasarkan petition tahun 1975. Di bagian bawah ini merupakan kenampakan dari batu pasir yang dijumpai di lapangan. Batu pasir ini sama halnya dengan breksi andesit memiliki umur Oligosen akhir hingga Miosen awal, yang mana penarikan umur ini dikorelasikan dengan stratigrafi regional. Memiliki ketebalan kurang lebih 1 hingga 10 meter. Lingkungan pengendapan dari batu pasir ini yaitu di wilayah fluvial dan tidak memiliki kandungan fosil dengan mekanisme pengendapan berupa suspensi dan juga traksi. Kemudian pada bagian paling atas dari litologi, dari stratigrafi daerah pemetaan, diendapkan eh, endapan aluvium yang memiliki hubungan unconformity dengan breksi andesit dan juga batu pasir. Umur dari endapan aluvium ini yaitu Holosen dan diendapkannya pada daerah fluvial dengan mekanisme suspensi dan juga traksi. Berikut adalah dokumentasi yang menunjukkan endapan aluvium yang dijumpai dan memiliki ukuran butir yang begitu beragam, mulai dari lanau pasiran dan juga sampai bongkah berangkal.
Selanjutnya adalah kolom kesebandingan dari eh, stratigrafi regional daerah pemetaan dengan stratigrafi wilayah pemetaan. Selanjutnya ada analisis struktur geologi. Di sini penarikan struktur sesar berada pada STA 58, yaitu berupa sesar geser sinistral kali gelagah, didapatkan data berupa jurus sebesar N 339 derajat is dengan kemiringan 89 derajat, kemudian didapatkan juga data rek sebesar 25 northwest, sehingga hasil analisis menggunakan software WinTensor for Windows didapatkan arah gaya utamanya berarah NWSE. Kemudian juga didapatkan data-data kekar ekstensi pada STA yang sama, yaitu STA 58, didapatkan arah kekarnya 305 derajat is dan arah gaya utamanya northwest southeast. Untuk kekar ekstensi, arah gaya utamanya ditentukan dari banyaknya arah gaya kekar yang didapatkan. Kemudian pada gambar kiri bawah ini merupakan penyamaan dari penelitian yang sudah ada pada daerah penelitian, yaitu analogi arah gaya tektonik utama pada daerah pemetaan dengan model strain ellipsoid yang dikemukakan oleh Riedel, yaitu ya, daerah pemetaan yang berada di kotak merah. Dan di bagian kanan bawah ini merupakan dokumentasi pada STA 58 yang dijumpai berupa breksi sesar yang gambar kiri, dan bagian kanan itu ada striasi yang dapat diperhitungkan untuk mengetahui besar dari reknya. Yang selanjutnya ada sejarah geologi. Pertama, bentukan lokasi dari wilayah pemetaan. Pada Oligosen akhir terjadi proses vulkanisme Gunung Gajah, yaitu pada daerah pemetaan, dengan mekanisme pengendapan aliran lava. Hasil letusan dari tipe efusif yang menghasilkan lava andesit. Kemudian, aktivitas vulkanisme berjalan kembali, di mana terjadi letusan tipe eksplosif yang menghasilkan breksi andesit dengan mekanisme pengendapan berupa mass flow. Kemudian aktivitas vulkanisme ini terhenti dan terjadi proses pelapukan, erosi, dan transportasi dari lava andesit dan breksi andesit yang telah terbentuk terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil transportasi tersebut terendapkan dan terlitifikasi menghasilkan batu pasir dengan tekstur pelapisan. Selanjutnya, terdapat aktivitas tektonik yang berarah northwest-southeast pada lava andesit dan breksi andesit di daerah pemetaan. Dari proses tektonik ini dihasilkan kekar-kekar dan sesar geser sinistral. Kemudian seiring berjalannya waktu pada Holosen, hingga saat ini terjadi proses eksogenik berupa pelapukan, erosi, dan transportasi yang menghasilkan endapan aluvium. Yang dapat disimpulkan atau diringkas dari daerah pemetaan, yaitu pertama, geomorfologi daerah pemetaan dibagi menjadi 3 satuan, yaitu satuan dataran landai, satuan perbukitan berlereng curam, dan satuan perbukitan berlereng curam hingga terjal. Kedua, pola penyaluran yang berkembang pada daerah pemetaan antara lain dendritik dan juga radial. Ketiga, stratigrafi daerah pemetaan dibagi menjadi 4 satuan secara berurutan dari yang tua hingga yang termuda, yaitu pertama, satuan lava andesit yang memiliki umur oligosen dan terbentuk di lingkungan darat atau terestrial. Kemudian satuan breksi andesit yang memiliki umur oligosen akhir hingga miosen awal, dan lingkungan pengendapannya berupa lingkungan darat. Satuan batu pasir yang memiliki umur oligosen akhir hingga miosen awal dari hasil korelasi dengan stratigrafi regional dan terbentuk pada lingkungan fluvial. Dan yang terakhir, satuan endapan aluvium yang memiliki umur holosen. Keempat, fase tektonik yang terjadi pada daerah pemetaan terbagi menjadi satu fase, yaitu fase yang menghasilkan seluruh struktur geologi yang bekerja di daerah penelitian dengan arah gaya utama northwest southeast, yaitu barat laut tenggara yang berupa gaya kompresi. Kelima, proses endogenik yang terjadi adalah vulkanisme yang membentuk morfologi perbukitan pada daerah pemetaan. Sedangkan proses eksogenik yang terjadi meliputi pelapukan, degradasi atau erosi, transportasi, dan agregasi berupa deposisi dari hasil erosi batuan yang terbentuk terlebih dahulu. Dan yang terakhir, potensi geologi positif pada daerah pemetaan adalah
Terdapatnya ketersediaan lahan untuk hutan tanam industri, perkebunan, dan pertanian, serta potensi tambang bahan galian C berupa andesit yang terdapat di daerah pemetaan. Sedangkan potensi negatif yang ada adalah potensi gerakan massa bertipe longsor dan juga rockfall. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun laporan pemetaan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.